Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati. Bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Sebab itu kita mau bersyukur, kita mau menyembah, kita mau memuji Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat kebaikanmu. Terima kasih buat kasih setiamu. Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Engkau teramat baik bagi kami. Engkau selalu baik bagi kami. Selamanya Engkau baik bagi kami. Suatu pagi hari ini dengan hati bersyukur, dengan membawa korban pujian, kami datang kepada memuji, menyembah. Terpujilah namamu Tuhan. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sekali mereka katakan, saat masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku
limpah dengan syukur, Tuhan baik. Oh, Tuhan baik. Oh, Tuhan baik. Oh, Tuhan baik. Tuhan baik. Sungguh baik. Sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya kau baik. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah. Kami memuji, meninggikan nama Yesus Tuhan. Ya Allah baik. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Namamu ajaib, namamu berkuasa di bumi ini. Setiap lidah mengaku Yesus Tuhan. Setiap lutut bertelut menyembah kepadamu, Yesus. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau Allah. Engkau segalanya dalam hidup kami. Engkau yang terutama bagi kami. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Mulialah namamu, mulialah namamu. Kami sembah,
Kami sembah hanya Engkau, hanya Engkau. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya kepada-Mu hati kami percaya. Hanya kepada-Mu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Hanya Engkau. Hanya Engkau. Hanya padamu kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalam, tak tergoncangkan oleh apapun, tak tergoyahkan. Sebab yang menopang kami, Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang menjaga kami, Allah yang perkasa. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, dan tiada yang mustahil bagi yang percaya kepada-Mu, Tuhan. Sebab itu biarlah Kau dapati hati kami percaya dengan sungguh kepada-Mu, berserah penuh ke dalam tangan-Mu. Sebab Engkau baik, apa yang Kau buat itu baik bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Pemeliharaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Penyertaan-Mu ajaib bagi kami. Biarlah kami terus tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu tinggal dalam hati kami, mengendalikan setiap hidup kami, langkah demi langkah kaki kami, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami terus berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran, dan kami menikmati penggenapan janji-janji firman-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, sebab Engkau yang menuntun kami di jalan yang benar, dengan kebenaran firman-Mu yang mendatangkan damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman.
bahkan di tengah badai sekalipun. Sebab kami mau tetap percaya akan firman. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, dimuliakanlah engkau selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di semua aku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat paling tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau
bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayangku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah, Kau nantikan Kau yang ku sembah, Kau nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Engkau yang selalu kami nantikan dengan percaya. Sebab kami percaya Engkau Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Tapi Engkau Allah yang selalu ada bersama kami. Memelihara kami, menjagai kami, bahkan memberkati kami. Suatu kami mau tetap pegang teguh janji firman. Kami mau tetap percaya kepada setiap perkataan-perkataan firman. Sebab janji-janji firman, ya dan amin bagi kami. Suatu kami mau melakukan bagian kami. Sebab kami percaya Engkau setia dan pasti melakukan bagian. Suatu pagi hari ini kami mau dengar lagi firman, perintah-perintah untuk kami taat. Untuk kami siapkan hati kami hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam nama Yesus. Satu firman. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini kita sampai di dalam surat Paulus kepada jemaat Korintus yang kedua, di dalam pasal yang ke-6. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Paulus dan dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah telah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan,
dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Kalau Bapak Ibu kita baca ayat demi ayat di dalam 2 Korintus pasal 6, perikop yang pertama, saya mau katakan seperti ini. Ini ungkapan hati Paulus. Ini bukan hanya sebatas puisi, kata-kata yang disusun rapi dengan indah Bapak Ibu. Tapi ini realita yang dialami oleh Paulus. Bahkan mungkin ini juga hal yang kita alami di dalam hidup kekristenan. Jadi kita sadar di dalam kekristenan kita ini kan dianggap lebih dari orang-orang lain yang tidak percaya kepada Yesus. Ada level yang lebih tinggi yang ditaruh, disematkan dalam hidup kita. Seperti yang saya sering katakan, kalau orang lain melakukan sesuatu yang mereka anggap itu wajar, tapi ketika orang Kristen yang melakukan itu dianggap, wah, kok orang Kristen seperti itu ya. Nah, itu sadar atau tidak sadar, hal itu melekat pada kekristenan. Apalagi sebagai pelayan dan hamba Tuhan. Kemarin di salah satu khotbah atau di ibadah 1-2 sempat saya sampaikan contoh dulu ketika belum mengetahui kebenaran-kebenaran seperti ini, seperti kemarin saya katakan, awal-awal jadi pendeta saya pikir pekerjaan yang paling berat itu ya jadi pendeta. Kenapa? Karena itu tadi ada ekspektasi, ada label yang disematkan. Bayangin Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, orang Kristen secara umum punya label yang disematkan oleh orang-orang di luar kekristenan dengan level yang lebih tinggi. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, kalau orang lain lakukan sesuatu yang mereka anggap it's okay, nggak dicela, nggak diomongin. Tapi kalau sampai orang Kristen yang melakukan hal itu, wah langsung viral Bapak Ibu. Nah apalagi di kalangan orang Kristen sendiri, yang namanya pendeta, itu standarnya sudah disamakan dengan malaikat yang tidak boleh buat salah sedikit pun. Sehingga kalau buat salah, ya akhirnya dianggap, wah, nggak bener ini. Nah, dan saya katakan, ya belasan tahun yang lalu, di awal-awal pelayanan, saya ngomong, wah, capek jadi pendeta nih, harus jaim, harus jaga image, jangan sampai melakukan hal-hal yang salah. Walaupun akhirnya ya mungkin hanya sebatas topeng kemunafikan di depan jemaat, di atas mimbar, harus menampilkan hidup yang dituntut oleh banyak orang. Nah, tapi setelah saya ngerti kebenaran, ya saya ajar jemaat. Kenapa di dalam kekristenan jemaat harus membuat kasta-kasta di dalam kekristenan itu sendiri. Kalau pendeta itu harus 100% sempurna kayak Tuhan, kayak malaikat.
Ya, kalau pelayan, majelis lah dulu di institusi yang lama saya ngomong, kalau majelis, pengurus-pengurus gereja, ya 80% oke lah, kalau baik, 20%-nya masih agak mereng-mereng dikit, boleh lah. Ya, kalau pelayan, WL, singer, pemain musik, aser, ya 60, 50, hidupnya oke, separuh-separuh, ya masih oke lah. Kalau jemaat, ya namanya juga cuma jemaat, Pak. Ya maklumlah kalau hidupnya masih seperti itu. Itu kan tanpa sadar ada kasta-kasta seperti itu. Kemarin pulang ibadah sore, saya ngobrol sama istri waktu papasan dengan satu jemaat, ya mungkin jemaat baru, ya dari saya tahu salah satu suku ini kalau dengan hamba Tuhan tuh respeknya minta ampun, hormat sama amang pandita itu, hormat respeknya minta ampun. Jadi begitu papasan dengan kami, dia langsung nunduk, tidak berani negur seperti seakan-akan sambil nunduk sambil menghindar gitu saja. Bukan karena dia apa ya? Karena saya kan belasan tahun menggembalakan jemaat ya dari suku Tapanuli. Saya tahu mereka tuh kalau dengan pendeta respeknya minta ampun. Itu tadi karena dianggap kayak malaikat suci banget. Beda kan kalau kita di Blitar udah kayak keluarga apa pok, wah santai seperti itu kan. Ya Ibu Nova manggut-manggut, Ibu Nova paham. Karena itu yang saya rasakan dulu. Bahkan orang itu mau mendekati pendeta tuh rasanya segen banget gitu nah. Sampai wah, tapi kan saya selalu ajar ke jemaat, nggak ada. Seperti bahasa yang kemarin juga saya ungkapkan dan udah sering kali saya katakan. Apa sih lebihnya saya sebagai pendeta? Saya ini cuma lebih dulu tahu firman. Kemudian saya ajar firman. Dan ketika saya sudah ajar, ya Bapak Ibu juga jadi tahu kan. Ya udah sama sekarang. Cuman itu saja bedanya. Kita udah sama-sama. Jadi nggak bisa menuntut pendeta harus lebih seperti ini, pelayan harus lebih ini. Kalau di Pelita, pemimpin ibadah raya harus seperti ini. Kalau jemaat ya nggak apa-apalah mereng-mereng dikit. Nggak boleh ada perbedaan seperti itu. Nah dulu awal-awal yang saya jalani ya karena ada di lingkungan jemaat yang punya paradigma seperti itu, wah itu stresnya minta ampun Bapak Ibu. Nah, tapi setelah saya ngerti kebenaran firman Tuhan, ya kita semua sama di mata Tuhan. Dalam konteks ya kita semua kan orang percaya yang mempunyai goal yang sama seperti yang Tuhan beri kepada gereja kita tahun ini. Bahwa kita harus bertumbuh bersama sesuai kehendak Bapa. Artinya hidup sesuai kehendak Bapa itu bukan cuma bagian pendeta, tapi bagian semua jemaat sebagai orang percaya. Nah, jadi ya tidak ada kasta di antara kita. Nah ini hal yang harus benar-benar diberesin. Dan saya bersyukur ketika berkali-kali saya ajarin jemaat hal itu, ya mereka bisa memahami. Karena saya katakan, apakah saya bisa salah? Oh bisa. Terkadang saya bisa salah. Atau saya bisa dianggap salah dari sudut pandang orang lain. Nah kalau dulu rasanya saya nggak boleh salah Bapak Ibu. Nggak boleh salah sedikit pun. Karena begitu salah habis sudah. Bisa disalibkan itu. Wah, tapi ya bersyukur ketika hal ini diajar, jemaat punya pengertian yang sama. Ya sama seperti kalau eh, jemaat salah, minta ampun ya diampuni. Begitu juga kalau saya dengan status sebagai pendeta, saya salah ya saya minta maaf, saya minta diampuni, harus diampuni dong. Bukan berarti, oh kalau pendeta nggak boleh salah, kalau salah nggak bisa diampuni. Kan nggak seperti itu, karena patokan kita sama firman Tuhan. Nah, jadi hidup ini plong. Makanya seperti kalau ungkapan-ungkapan yang Paulus katakan, ya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak jadi batu sandungan. Tapi apakah semua orang terkadang nggak tersandung dengan Paulus? Ya di sisi-sisi lain kita bisa lihat. Bahkan Paulus saja bisa menegur Petrus nanti kalau kita baca di surat Paulus kepada jemaat Galatia. Karena jadi batu sandungan. Karena tadinya dia makan bebas dengan orang non-Yahudi, tapi tiba-tiba ketika orang Yahudi datang, dia sengaja meninggalkan orang non-Yahudi dan kemudian bergabung dengan orang Yahudi. Nah, bahkan sampai dalam hal-hal sekecil itu, Paulus menjaga betul supaya dia tidak menjadi batu sandungan. Terus supaya pelayanan tidak dicela. Tapi yang seperti kemarin juga saya katakan, saya juga tidak mau berlindung
Dulu kan ada ungkapan gini, ada lagu kan, rocker juga manusia. Jadi banyak pendeta sering plesetin, pendeta juga manusia. Nah, saya juga nggak mau memakai kalimat itu jadi benteng sehingga saya suka dalam hidup ini. Enggak. Saya juga nggak mau akhirnya ekstrim kanan. Kalau dulu anggaplah ekstrim kiri, stres, harus jaim, pakai topeng, harus kelihatan baik di mimbar, di jemaat, tapi di rumah kayak setan. Kan capek hidup seperti itu. Nah, tapi juga bukan berarti sebaliknya jadi ekstrim kanan. Karena mentang-mentang, oh aku kan juga manusia sama seperti semuanya. Boleh salah, sehingga akhirnya dengan suka-suka saya buat salah. Enggak seperti itu juga Bapak Ibu. Kita harus seimbang. Ya kita terus berjalan sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Kalau salah, ya sudah tinggal minta ampun, tinggal minta maaf, diberesin. Seperti itu Bapak Ibu. Bahkan seperti yang saya katakan, rendah hati itu kan sadar kita sudah ada di posisi paling rendah. Sehingga tidak ada orang yang dapat merendahkan kita. Dan aplikasinya apa saya katakan? Ya kalau salah ya minta maaf. Atau bahkan hanya dianggap salah. Ya udah tinggal minta maaf, beres. Walaupun seperti yang kemarin juga saya katakan di khotbah, 9 orang ngomong enggak, Bapak enggak salah kok. Bapak benar kok apa yang Bapak lakukan. Enggak apa-apa, Pak. Kenapa Bapak harus minta maaf sama satu orang itu? Saya ngomong enggak. Dengan kalian yang 9, saya ngomong terima kasih, kalian sudah dukung. Tapi dengan satu orang yang menganggap saya salah, saya harus tetap minta maaf. Selesai. Nah, jadi hidup saja apa adanya, seperti apa kata firman. Berusahalah sungguh-sungguh untuk melakukan bagian kita. Walaupun terkadang bisa saja. Makanya bahkan sampai kemarin juga saya katakan berkali-kali kan ada hal yang selalu saya sampaikan kepada jemaat. Kalau ya berdoa jangan ya Bapak Ibu ya, doakan supaya saya tetap berjalan dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Karena beberapa hari yang lalu waktu saya ke puskesmas untuk cek darah lagi, tiba-tiba ada yang menyapa, Bapak masih jadi pendeta? Saya bingung, sesaat saya bingung siapa nih orang. Oh, yang ngomong, saya anaknya Bapak si A. Oh ya 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 ya. Yang rumahnya di Palmera kan saya bilang. Iya, yang rumahnya di depan Bapak ini kan. Iya, Om. Oh, iya iya ya saya tahu. Saya bilang, ya saya masih tetap jadi pendeta sampai hari ini. Terus kamu gimana? Nah, itu yang membuat saya sedih. Karena dia ikut suami. Ya Bapak Ibu tahu maksud saya ikut suami ya. Akhirnya ya karena menikah bukan Kristen ya ikut suami lah. Oh ya sudahlah, saya nggak mau perpanjang. Saya cuma tanya kabar orang tuanya gimana. Karena dulu orang tuanya kami layani kan. Nah tapi pertanyaannya menggelitik itu tadi. Bapak masih jadi pendeta? Oh masih. Sampai hari ini saya masih jadi pendeta. Nah kembali seperti saya katakan berkali-kali saya katakan gini. Kalau satu hari saya jatuh. Tapi kan ini kalau ya berdoa, Bapak Ibu jemaat kan doakan kami terus supaya kami tetap kuat di dalam pelayanan. Kan berkali-kali saya katakan, kalaupun saya jatuh ataupun hanya sekedar dianggap jatuh, ya hari itu saya nggak butuh penghakiman kan Bapak Ibu. Hari itu saya butuh Bapak Ibu yang dengerin saya ngajar terus, Bapak Ibu datang dan samperin, terus tepok-tepok, Pak, Bapak dulu banyak ngajar kami firman, kami dipulihkan, kami diberkati. Ayo sekarang Bapak juga bangkit, ayo Bapak tetap kuat, ayo berharap pada Tuhan. Kan harusnya seperti itu Bapak Ibu. Sekali lagi saya bukan mau membentengi diri saya dengan pendeta juga manusia, bukan. Tapi dalam tuntunan kasih karunia Roh Kudus, mari sama-sama kita lakukan apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun tantangannya ada banyak Bapak Ibu. Sehingga apa yang diungkapkan oleh Paulus kalau Bapak Ibu baca lagi bahkan di dalam penderitaan ya. Kalau di dalam ayat 3 kan dia nggak jadi batu sandungan, jangan dicelah. Tapi sebaliknya kata Paulus, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, dalam kesesakan, kesukaran, menanggung derah, penjara, kerusuhan, berjeripayah, berjaga-jaga dan berpuasa, mengalami hal-hal yang nggak enak secara daging. Kan masa
kita nasihati jemaat, ayo mengucap syukur dalam segala keadaan. Masa kita sendiri baru ngalami penderitaan sedikit sudah bersungut-sungut, ngeluh cerita kemana-mana. Ya bersyukur kami suami istri, Bapak Ibu boleh cek ke seluruh kota Jambi. Apakah keluarga Pendeta Heri pernah ngeluh, cerita, curhat, kami susah, kami nggak bisa makan, kami nggak punya uang, nggak bisa beli susu anak. Bersyukur sampai hari ini kami nggak pernah lakukan. Bukan berarti kami nggak pernah ngalami situasi nggak punya uang loh Bapak Ibu. Bukan. Bahkan banyak jemaat yang ngomong, Pak kalau ada apa-apa, butuh apa-apa, datang Pak ya. Kami nggak pernah gunakan fasilitas itu. Ya kami berharap kepada Tuhan. Tuhan yang menggerakkan tanpa harus kami minta. Karena dulu kan saya sering kali nasihati teman-teman hamba Tuhan. Kalau udah datang dari daerah, maaf, kadang sengaja lah pakai baju. Ya saya nggak tahu apakah itu memang bajunya cuman itu, ya saya nggak tahu. Tapi kadang sengaja pakai baju yang kerahnya yang sudah robek-robek, kaos dalamnya yang sudah lobang. Tapi yang saya tangkap waktu itu mereka seakan-akan mau menunjukkan sebagai pendeta itu kami hidupnya susah, butuh belas kasihan. Saya ngomong, kita nggak boleh seperti itu. Bukan berarti kita mau munafik, sekali lagi. Enggak. Ya kalau memang hanya itu baju, ya it's okay lah. Tapi apa salahnya pakai baju yang rapi, yang sederhana sih, nggak masalah. Dan bukan mau jaim, mau tunjukkan wibawa. Enggak, Bapak Ibu, hidup saja apa adanya. Nah itu mungkin 25, 30 tahun yang lalu lah. Seperti itu, saya sering katakan, saya sering nasihati teman-teman, enggak, jangan seperti itu. Nah, dalam penderitaan ya Paulus bertahan. Makanya kita tahu Paulus pun kerja untuk mencukupi supaya Paulus juga nggak jadi beban untuk jemaat. Terus di dalam ayat yang ke-6 dalam hal apa? Dalam kemurnian hati, dalam pengetahuan, dalam kesabaran, kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Dalam hal mengajar, Paulus benar-benar saya percaya dia memperbesar terus kapasitas hidupnya. Walaupun background dia memang sebelumnya dia orang kuliahan Bapak Ibu, karena dia kuliah di ruang Tiranus kan, kata firman Tuhan kan. Dia orang yang pintar sesungguhnya. Tapi dia terus berusaha menjaga kemurnian dalam pengetahuan, kemurnian hati dalam pengajarannya. Karena nanti kita juga akan baca nasihat Paulus kepada anak didiknya kalau nggak salah ya, Titus atau Titus kayaknya, Titus atau Timotius. Awasilah ajaranmu, jagalah supaya ajaranmu tetap sehat. Nah, Paulus jaga benar pengajaran seperti itu. Bahkan di bagian yang ketiga di ayat 8 katakan ketika dihormati, ketika dihina, ketika diumpat, ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu tapi dipercaya sebagai orang yang tidak terkenal namun terkenal. Banyak situasi-situasi yang Paulus hadapi. Tapi dalam kesemuanya Paulus berusaha dengan sungguh-sungguh menjaga hidupnya untuk tetap hidup sesuai dengan firman. Bukan berdasarkan ekspektasi jemaat. Tapi apa kata firman Tuhan. Dan memang nggak mudah, nggak gampang Bapak Ibu. Tapi juga jangan stres seperti saya dulu karena hanya sekedar untuk menampilkan bahwa saya harus baik. Enggak. Nah, tapi ya bersyukur di Pelita kita diajar dan saling mengajar. Kita belajar hidup apa adanya, bukan ada apa-apanya. Kita nggak perlu pakai topeng, kita belajar hidup apa adanya. Mau pemimpin, mau jemaat, ya kita sama. Seperti yang ungkapan saya katakan. Apa sih lebihnya saya? Ya saya cuma lebih dulu tahu. Waktu saya tahu firman, saya ajar. Sudah sama-sama tahu firman, ya sudah. Ya sama seperti guru dan murid Bapak Ibu. Waktu sudah tamat, ya sudah sama pengetahuannya. Kan kita bukan seperti jurus kungfu Bapak Ibu. Kita ajarin murid kita cuma 9 jurus, satu jurusnya kita simpan. Sebagai guru, sebagai hamba Tuhan apalagi, kan kita ajar semua ilmu yang kita punya. Kita ajar semua pengetahuan yang kita punya. Sudah sama-sama tahu, ya sudah. Sudah sama. Samanya dalam artian apa? Ya sama-sama harus praktek. Seperti itu. Jadi nggak ada si A dituntut lebih, harus praktek.
Kalau si B, ya nggak apa-apa lah praktek 80%. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya, ini kebenaran yang harus kita terus praktek dalam hidup. Hidup saja apa kata firman, berusaha sungguh-sungguh supaya hidup kita nggak jadi batu sandungan, nggak usah jaim, tapi juga nggak usah ekstrim yang seperti saya katakan tadi. Ah, nggak apa-apa lah, namanya juga manusia. Apalagi dulu sering katakan, kami kan cuma jemaat awam. Tapi kan setelah tahu kebenaran, jangan lagi pakai jemaat awam. Karena kata awam itu idiotes. Emang ada orang ngomong, maaf lah nggak apa-apa, saya orang idiot kok. Anda mau ngomong seperti itu? Nggak mau kan Bapak Ibu kan? Nah, karena memang kita nggak idiot Bapak Ibu. Nggak ada awam, nggak ada pendeta yang maha. Nggak, kita samalah di hadapan Tuhan. Lakukan saja bagian kita. Jadi itu yang saya mau sampaikan dari apa yang perikop yang pertama. Perikop yang kedua, jangan ada lagi noda kekafiran. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasang yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang yang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup bersama-sama di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan jadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Nah, apa yang Paulus mau sampaikan di perikop yang kedua ketika dia menegur jemaat di Korintus? Nah, makanya di ayat 11 dia buka dengan seperti ini. Bagi kami, hati kami ini terbuka lebar untuk kamu. Tapi berharap ya hati kamu juga terbuka lebar untuk kami, kata Paulus. Artinya seperti kalian bisa kritik kami, kalian bisa kasih masukan kami, seperti kalian bisa tegur kami. Nah, harusnya hati kalian juga terbuka waktu kami tegur, waktu kami nasihati. Seperti kami membuka pintu maaf ketika kami kamu salah dan minta maaf, kami maafin. Harusnya sebaliknya seperti itu. Kalau waktu saya yang salah, saya minta maaf, hati kamu harusnya terbuka sama-sama lebar. Nah, seperti itu keseimbangan berkaitan dengan di perikop yang pertama tadi juga Bapak Ibu. Tapi kan kadang itu tadi, jangan sampai kita seperti paradigma yang lama. Kalau jemaat salah, ya minta maaf ya Pak Pendeta harus ngampuni loh, karena firman Tuhan ngomong ampuni. Tapi kalau pendeta yang salah, pendeta harusnya nggak boleh begitu. Banyak sekali ungkapan seperti itu, pendeta mana boleh seperti itu harusnya. Sehingga hatinya tertutup untuk ngampuni. Kan nggak seperti itu Bapak Ibu. Paulus saja minta seperti hati kami terbuka lebar untuk kamu. Please, bukalah hati kalian lebar-lebar. Kalau kami salah ya kami minta maaf. Bukalah hatimu dengan lebar-lebar. Nah seperti itu yang Paulus sampaikan di fase yang kedua. Makanya waktu Paulus kemudian menegur dengan agak keras di ayat-ayat berikutnya, ya Paulus berharap mereka buka hati lebar-lebar. Jangan kalau untuk nasihat firman Tuhan tertutup rapat-rapat, pintu maaf juga tutup rapat-rapat, tapi giliran dia yang minta maaf, dia yang kritik, dia yang komenin orang, orang itu harus terima dengan lapang dada. Wah, nggak fair Bapak Ibu. Tapi mari kita sama-sama, ya seperti apa yang Paulus sampaikan hari ini, saya juga ngomong, saya buka hati selebar-lebarnya. Bahkan istri saya ngomong, iya, aku salut. Dia sering ngomong dengan orang. Aku salut dengan suami aku tuh. Dia bisa tampung semua keluhan orang. Kadang sampai panas HP itu dengerin. Saya bilang, iya. Kan saya seperti udah ngomong sama banyak orang. Saya siap jadi tempat sampah. Daripada kalian simpan sampah itu busuk atau kalian tuangkan di tempat yang salah kan jadi susah. Kalian boleh kok buang sebanyak-banyaknya sampah.
Toh nanti kalau kalian sudah buang, udah selesai, saya buang ke TPA. Tempat akhir kepada Tuhan, serahkan, selesai. Aku tidak mau pikirin lagi. Aku juga nggak mau simpan sampah semua jemaat. Semua cerita ya sudah saya lupakan gitu saja. Nah, setelah saya kasih solusi tentunya Bapak Ibu ya, karena banyak orang ngomong, stres jadi pendeta nih. Banyak nih yang keluhan jemaat. Saya bilang, nggak usah stres. Waktu orang konseling tanya, kasih saja firman. Nasihati, firman yang harus dia lakukan. Nah, habis itu masalahnya sudah, jangan kau pikir, jangan kau bawa-bawa. Sudah, serahkan sama Tuhan. Nggak usah stres. Nah, begitu juga saya ngomongin berkali-kali sama anak kami nomor 2 karena dia mau jadi psikolog. Nanti kamu jadi psikolog itu akan dengerin banyak masalah orang. Jangan kau pikir dan jangan kau simpan. Waktu mereka ngomong kasih nasihat, solusi jalani, suruh kerjain, selesai. Put sampai di situ. Jadi nggak akan stres. Nah, makanya seperti waktu di kuliah S2 pendeta stres, emang enggak lah, saya nggak pernah stres Bapak Ibu. Mau ratusan orang mau curhat, saya nggak akan stres. Saya dengerin, saya kasih solusi firman Tuhan, titik, selesai. Nah, seperti itu. Hati saya akan terbuka lebar-lebar, saking lebarnya lewat. Kalau bahasanya Pak Ahyong waktu itu kayak samudra yang luas, kapal tanker aja lewat. Nah, jangankan cuma kerikil kecil Bapak Ibu, tanker aja lewat. Nah, ini enggak, hatinya sempit banget. Kena kerikil kecil aja udah terluka hatinya. Wah, jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Buka hati selebar-lebarnya. Mau dengan pasangan, mau dengan anak, mau dengan orang tua, buka hati selebar-lebarnya Bapak Ibu. Sehingga kalau ada omongan yang lewat, lewat aja, bus, gitu. Jangan sempit. Kalau sempit, kerikil kecil aja bisa tergores hati. Ya kan Bapak Ibu ya? Jadi buka hatimu lebar-lebar. Mau dikritik, mau diomongin, mau diapain, mau besar kecil. Ya kalau bahasa Pak Ahyang saya ingat itu, itulah kayak samudra tuh. Kapal tanker lagi lewat. Apalagi cuman kerikil-kerikil kecil, sudahlah, tidak usah stres. Karena waktu itu Ibu Ros juga pernah berapa tahun yang lalu, Bapak nggak kehilangan damai sejahtera diomongin gitu di belakang Pak. Enggak, karena hatiku terbuka lebar untuk semua jemaat pelita. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, tapi harapan saya juga seperti Paulus bagi jemaat, bukalah hati Bapak Ibu lebar-lebar terhadap pendeta Heri. Itu contoh seperti itu. Kalau saya lagi ngomong agak keras, kalau saya ngomong mungkin agak nyelekit, tapi ya itu tadi kalau hatinya lebar sih nggak nyelekit lah Bapak Ibu. Seperti itu sih yang saya mau sampaikan, apa yang Paulus sampaikan Bapak Ibu ya. Jadi buka hati lebar-lebar. Oke, itu saja. Mungkin ada yang mau tambahkan, silakan Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Ko Joni. Ya, salam semua. Kalau tidak ada yang nambahkan, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Ibu Bapak Ros terima sudah kasih. di Jakarta, sorry. Ibu Ros sudah di Jakarta. Oh, oke, ya. Doakanlah ya untuk hasil ceknya Pak Abi Ko Joni, sorry. Saya baru ingat. Supaya semua baik-baik saja. Oke, silakan. Bapak terima kasih. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh terus bersama-sama memuji memuliakan Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan dan persekutuan kami Tuhan. Kami semakin mengenal isi hatimu Tuhan. Dan kami boleh belajar Tuhan untuk terus sungguh-sungguh mempraktekkan setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ya, lewat hidup kami, orang-orang boleh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang berkati hamba-Mu Pak Heri yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kita terus pakai hidup Pak Heri Tuhan, menjadi berkat dimanapun dia berada. Tuhan, lewat hidup Pak Heri, banyak orang mengenal Engkau Tuhan. Kau berkati Pak Heri, istrinya, anak-anak mereka, sehingga hidup mereka boleh menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kau juga berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga lewat hidup kami Tuhan, boleh membawa orang-orang mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa khususnya Tuhan, buat Pak Abi Tuhan, memberkati proses pengecekan setiap kesehatannya Tuhan, terus beri kekuatan, semangat Tuhan, dan kuasa bilur-bilur-Mu bekerja, memulihkan kesehatannya Tuhan. Berkati
Terus yang menemani Tuhan, Engkau menyertai dan menuntun mereka Tuhan. Sehingga lewat hidup keluarga mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat Engkau Wijaya Tuhan. Di masa tuanya Tuhan, Engkau memberkati. Ya Tuhan, Engkau terus memberikan damai dan sukacita. Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan. Engkau Tuhan. Sehingga masa tuanya dia boleh menjadi berkat buat anak dan cucu-cucunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa terus buat Ibu Dorcas Tuhan, kamu berkati, memberi kekuatan dan semangat Tuhan, dan menjalani setiap proses kemoterapinya Tuhan. Dan juga berkati Dorcas Tuhan, terus semangat, jadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Sehingga lewat kesaksian hidupnya, boleh membawa orang-orang mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, berikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kau berkati juga para pemimpin-pemimpin bangsa kami, memberikan hikmat, sehingga mereka dapat memimpin bangsa kami dengan adil dan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami Indonesia. Semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih karunia-Mu menyertai kami semua. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur buat hari baru penuh berkat, kemenangan dan sukacita yang melimpah yang Kau jadikan bagi kami. Kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami dalam tangan-Mu dan seluruh aktivitas kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami. Dan biarlah apa yang dikerjakan tangan kami seturut firman-Mu, Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Terpujilah nama-Mu, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Besok kita off Bapak Ibu ya, karena ada ibadah Imlek. Jadi hari Rabu baru kita ketemu lagi di Koram Dio ini. Tuhan memberkati.